Jakarta, langkah strategis pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah memicu perhatian nasional dan regional. Kebijakan akselerasi modernisasi pertahanan, penambahan alutsista mutakhir, hingga perluasan kekuatan pasukan militer secara masif di wilayah timur Nusantara serta kawasan perbatasan luar negara kini gencar dilaksanakan. Di tengah berbagai spekulasi publik mengenai ada apa sebenarnya, Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa penataan ulang ruang pertahanan ini merupakan implementasi nyata dari doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, Sishan Kamrata, menghadapi dinamika geopolitik abad ke-21. Indonesia tidak sedang bersiap memicu konflik dengan negara tetangga ataupun terlibat dalam perang terbuka. Sebaliknya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa penguatan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, 3T, adalah syarat mutlak bagi sebuah bangsa besar untuk menjamin keamanan domestik, menjaga kedaulatan wilayah ekonomi, serta memastikan keadilan pembangunan sampai ke titik paling ujung NKRI. Mengapa wilayah timur dan perbatasan jadi fokus? Selama beberapa dekade, konsentrasi infrastruktur dan komando militer Indonesia dinilai terlalu berpusat di Pulau Jawa, Java-centric. Padahal, potensi ancaman non-tradisional, pelanggaran batas wilayah laut, hingga konflik asimetris justru paling rentan terjadi di gerbang luar Nusantara wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, kini ditetapkan sebagai salah satu dari 3 pusat keamanan utama, Center of Gravity, nasional bersama Aceh dan Jakarta oleh pemerintah. Ada beberapa faktor krusial yang melatar belakangi peningkatan kesiapan militer di koridor ini: eskalasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik, persaingan pengaruh antara kekuatan-kekuatan besar di Laut Cina Selatan dan Pasifik Selatan memaksa Indonesia membentengi wilayah perimeter luar agar tidak terseret dalam pusaran konflik asing. Pengamanan hak maritim dan zona ekonomi eksklusif, penjagaan ketat di wilayah perairan kaya mineral dan tangkapan ikan dari praktik ilegal, unreported, unregulated, IUU, fishing serta infiltrasi kapal asing, perlindungan objek vital nasional. OPVITNAS wilayah timur menyimpan cadangan mineral kritis, energi, dan investasi strategis bernilai ribuan triliun rupiah yang memerlukan payung keamanan berlapis demi kelangsungan ekonomi negara. Pembangunan infrastruktur militer baru. Kasus Manokwari Selatan, implementasi konkret dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto tercermin lewat rencana ekspansi Komando Terpadu Matra Udara di tanah Papua. TNI Angkatan Udara, TNI AU, bersiap membangun pangkalan udara, Lanut, baru berskala besar di wilayah Manokwari Selatan, Papua Barat. Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara, Pangkodau 3, Marsda TNI Azhar Aditama, menjelaskan bahwa investasi sektor pertahanan di wilayah timur tidak hanya berfungsi sebagai tameng militer semata. Keberadaan lanut tempur dan logistik baru ini diproyeksikan mampu membuka isolasi geografis, mempercepat konektivitas antar wilayah, menarik investasi ekonomi, serta menyediakan lapangan kerja baru bagi putra-putri daerah di sekitarnya. Langkah ini juga sekaligus mematahkan berbagai disinformasi yang sempat beredar terkait klaim sepihak-pihak asing. Kementerian Luar Negeri menegaskan kembali komitmen politik bebas aktif Indonesia. Perluasan dan penguatan pangkalan militer di wilayah timur murni dikelola secara mandiri oleh TNI. Indonesia tidak pernah dan tidak akan memberikan izin kepada kekuatan militer asing manapun untuk mendirikan basis pertahanan di wilayah kedaulatan NKRI. Smart approach di Papua. Militer untuk pembangunan kemanusiaan. Meningkatnya kehadiran personel militer di wilayah paling timur Indonesia seringkali menimbulkan pertanyaan publik terkait metode yang diterapkan. Di bawah komando pemerintahan saat ini, pendekatan di Papua mengalami transformasi mendasar melalui strategi cerdas, smart approach. Menteri Pertahanan Sjafri Syamsuddin memaparkan bahwa pengerahan kekuatan militer di seluruh zona, baik darat, laut, maupun udara, diintegrasikan secara humanis dengan program pembangunan kesejahteraan masyarakat lokal. Pasukan militer yang diterjunkan ke daerah pedalaman tidak hanya dibekali kemampuan tempur taktis guna menangkal gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata, KKB, tetapi juga dilatih sebagai motor penggerak ketahanan pangan, tenaga pendidik, dan penyedia layanan kesehatan keliling. TNI mengoordinasikan pembentukan ratusan batalion teritorial pembangunan hingga tahun 2029 yang disebar di bawah payung Komando Distrik Militer, Kodim, di seluruh kabupaten dan kota. Batalion-batalion teritorial ini bertugas mendampingi masyarakat pedesaan dalam mengelola sektor pertanian, membuka akses jalan rintisan, dan memastikan program-program strategis milik kepresidenan tersalurkan dengan merata hingga ke lapisan bawah. Kehadiran negara di garis terdepan. Kunjungan ke Pulau Miangas, simbolisme tertinggi dari keseriusan Presiden Prabowo dalam menjaga kedaulatan perbatasan, ditunjukkan melalui kunjungan kerja langsung ke titik paling luar tanah air. Pada Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara.
Pulau yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan Filipina ini menjadi bukti nyata bahwa pertahanan perbatasan tidak sekadar menaruh moncong meriam, melainkan meningkatkan martabat hidup warganya di pulau terluar tersebut. Presiden memperkuat aspek kedaulatan digital dan komunikasi masyarakat dengan menggelontorkan bantuan ratusan unit layanan internet satelit komersial, perangkat komunikasi modern, serta penguatan infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah memastikan negara hadir hingga ke titik terdepan NKRI. Kedaulatan tidak hanya dijaga dengan patroli militer, tetapi juga dengan memastikan masyarakat perbatasan tidak terisolasi dari dunia digital dan menikmati hasil pembangunan yang adil, tegas Presiden di hadapan warga garda depan, diplomasi perbatasan dan formula Joint Development, sembari memperkuat otot militer dalam negeri. Pemerintah Indonesia tetap mengedepankan jalur diplomasi damai dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan negara tetangga. Di bawah arahan Menteri Luar Negeri Sugiono, Indonesia mempercepat proses perundingan penetapan batas maritim dan darat secara intensif. Salah satu terobosan besar yang dirancang oleh Presiden Prabowo adalah penyelesaian sengketa wilayah perbatasan Ambalat bersama Malaysia. Alih-alih mengandalkan konfrontasi militer di wilayah laut yang sensitif, Indonesia dan Malaysia menyepakati formula pengelolaan bersama, Joint Development, untuk kepentingan ekonomi bersama tanpa mengorbankan klaim hukum masing-masing negara. Melalui formula ini, pemanfaatan kekayaan laut dan eksploitasi sumber daya alam di blok perbatasan dikerjakan bersama demi kemakmuran masyarakat kedua negara. Strategi cerdas ini membuktikan bahwa penambahan senjata dan pasukan militer Indonesia di perbatasan bukan ditujukan untuk bersikap agresif, melainkan sebagai instrumen tawar-menawar, bargaining power, yang kuat agar posisi diplomasi Indonesia di meja perundingan internasional disegani dan dihormati.